Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Di kesempatan vlog kali ini, aku akan sharing tentang cara membuat lindi, cara membuat air lindi atau POC ya, yaitu pupuk organik cair air lindi. Membuat POC air lindi ya teman-teman dari limbah dapur, yaitu limbah sayuran, limbah buah-buahan. Aku di sini sayuran yang basah ya teman-teman, semacam terong ataupun mentimun gitu ya. Pokoknya sisa potongan-potongan dari sayuran yang aku konsumsi sehari-hari aku kumpulin di baskom ini ya teman-teman. Ataupun sisa-sisa kulit buah ataupun kulit sayuran ya, aku kumpulkan di baskom ini, dan setelah penuh nanti aku tampung di sebuah wadah ya teman-teman untuk mendapatkan POC. Dan sayuran apa saja yang aku tampung teman-teman untuk membuat pupuk organik cair? Tentu saja berbagai macam sayuran yang aku konsumsi setiap hari ya teman-teman. Seperti kulit mentimun ini ya teman-teman, aku tuh konsumsi yang bagusnya ya teman-teman, atau yang ujung dan ujungnya itu aku potong dan kumpulin di baskom ini. Tapi kalau anak aku kan dia itu tidak suka makan ketimun bersama kulitnya ya teman-teman, jadi aku selalu kupas kulitnya dan aku kumpulin di baskom ini. Ada juga kulit pisang teman-teman dan limbah-limbah sayuran yang lainnya. Setelah aku mengetahui cara membuat POC dari limbah dapur seperti ini, POC air lindi dari limbah dapur ya teman-teman. Limbah dapur aku tuh termanfaatkan dengan baik, jadi limbah dapur aku tuh tidak terbuang dengan sia-sia ya teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini aku sedang mengupas pepaya ya teman-teman. Dan pepaya ini juga bagus untuk membuat air lindi karena pepaya ini mengandung cairan ya teman-teman. Dan aku hanya menggunakan kulit pepayanya saja teman-teman, tidak sama bijinya gitu. Karena khawatir kalau aku masukin sama bijinya, khawatirnya nanti si bijinya itu akan banyak numbuh gitu. Jadi aku hanya menggunakan kulitnya saja, dan biji-bijian aku kalau tidak mau aku jadikan benih ya aku buang saja teman-teman. Karena alhamdulillah ya teman-teman, di belakang rumah aku tuh ada satu pohon pepaya yang buahnya itu sangat banyak sekali, lebat ya teman-teman. Dan kalau memang buahnya itu matang, kematangan ya teman-teman, dan tidak mau kita konsumsi, aku kasih ke ternak. Seperti ini pisang teman-teman, ini tuh udah membusuk sepotong. Dan yang busuknya ini akan aku jadikan sebagai bahan pupuk cair organik. Dan yang masih bagus itu aku pisahkan untuk makanan ternak teman-teman. Lanjut aku masukkan lagi, ini ada kulit jeruk ya teman-teman. Sisa konsumsi anak-anak aku tuh makan jeruk ya teman-teman. Kulitnya aku larang mereka untuk buang ke tempat sampah ya teman-teman. Aku meminta mereka untuk mengumpulkan kulit-kulit buah di saat mereka makan buah. Jadi aku bisa menampungnya di sini dan tidak aku masukkan bersama bijinya ya teman-teman. Tentu saja hanya kulitnya yang aku masukkan, karena kalau bijinya ikut masuk pula nantinya biji-bijinya itu akan tumbuh. Dan aku taruh di baskom limbah seperti ini ya teman-teman. Dan baskom aku tuh ukurannya tidak besar ya teman-teman, sedang saja. Dan jika baskomnya udah 2 hari ya teman-teman atau 3 hari ya, baru aku pindahkan ke tempat pengomposan ya teman-teman. Kalau baskomnya sudah penuh, sehari pun aku pindahkan teman-teman. Tapi kalau baskomnya belum penuh, kadang aku nunggu sampai 2-3 hari. Baru aku pindahkan ke tempat pengomposan ya teman-teman. Di saat orang rumah lagi ngumpul semua teman-teman dan lagi rame, kadang-kadang aku sampai 3-4 kali sehari buang isi baskom ini ke tempat pengomposan.
Disinilah teman-teman tempat aku membuat POC air lindi ya. Ini adalah ember bekas cat tembok dengan ukuran yang sama ya teman-teman. Jangan lupa embernya harus ukuran yang sama. Dan ember yang atas aku bolongin di bagian tengahnya menggunakan paku ataupun solder. Nanti air lindinya akan jatuh ke bawah teman-teman. Dan jika teman-teman mau membolonginya di situ menggunakan keran, nanti bisa dilubangi dan dikasih keran di bawah. Tanpa harus membuka ember di saat memanen air lindi. Dan kini aku mau memasukkan ini limbah-limbah sayur aku ke dalam ember ini teman-teman. Aku masukin sampai penuh dan nantinya dia itu akan menyusut ke bawah ya teman-teman. Walaupun kita kasih penuh, ini tetap akan menyusut ke bawah secara perlahan. Dan kendalanya saat ini teman-teman, di saat aku membuat pupuk organik cair air lindi ya, aku tuh belum memiliki ember yang besar teman-teman. Jadi aku hanya memiliki ember kecil ini. Jadi embernya ini aku isi selalu sampai penuh karena tidak ada ember lagi. Mungkin jika teman-teman menggunakan ember bekas cat yang besar, mungkin itu lebih leluasa untuk menyimpannya tanpa harus repot-repot menanta ya teman-teman. Kalau punya wadah besar langsung aja blok gitu semuanya dari baskom lalu tutup gitu ya teman-teman. Kalau ini kan harus ditata karena kan wadahnya kecil, limbahnya banyak. Jadi untuk agar tidak, karena ini kan nanti ada pengomposan ya teman-teman, di situ suka ada mogot ya teman-teman. Agar tidak dicakar ayam teman-teman, jadi aku mau menindihnya menggunakan batu supaya tidak dicakar-cakar sama ayam karena saat pengomposan itu selalu ada mogotnya tentu saja teman-teman. Dan sekarang aku mau ngambil air lindi yang di bagian ember yang bawah ya teman-teman. Air lindinya keluar dari sini teman-teman, dari lubang ember yang atas ya. Dan ini dia air lindinya teman-teman. Ini seminggu aku hanya dapat panen lindi setengah botol aqua saja ya teman-teman. Karena sebenarnya limbah di rumahku ini kalau dikumpulin itu banyak teman-teman. Cuman penampungannya masih ember yang kecil. Jadi aku membaginya dengan kompos yang lain. Aku jadikan limbah-limbah yang lain itu untuk kompos kering ya teman-teman. Dan ini aku jadikan untuk pupuk cair ya teman-teman. Dan air lindi ini selalu aku ambil seminggu sekali ya teman-teman. Karena ini hari ini aku udah memupuk tanaman menggunakan air lindi yang minggu kemarin ya teman-teman. Dan air lindi yang hari ini aku akan simpan sampai minggu depan aku pupukkan dan minggu depannya botolnya diisi lagi teman-teman. Dan setelah aku beres ngambil air lindi teman-teman, lalu aku akan menindihnya menggunakan batu ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, di rumahku itu selalu ada ayam ya teman-teman, dan ayam itu kalau melihat mogot dia itu suka. Jadi ini tuh kalau ditindih pakai batu kayak gini, ayamnya itu nggak mau nyakar ya teman-teman karena berat, ada batunya. Semoga kedepannya aku dapat mempunyai ember yang lebih besar lagi ya teman-teman. Karena dengan ember yang besar lebih leluasa mungkin untuk membuang limbahnya. Ini dia teman-teman air lindinya yang dapat panen hari ini dan aku akan pupukkan minggu depan. Ini aku geletakin aja seperti itu, dibiarkan ya teman-teman sampai minggu depan baru aku pupukkan. Selanjutnya teman-teman, sekarang aku menambahkan 2 sendok makan gula pasir di baskom ya teman-teman untuk membuat larutan E4. Dan larutan E4 ini untuk penyemprotan pupuk ya teman-teman, penyemprotan limbah bahan dasar pupuk organik ya teman-teman. Dan aku mengisi botolnya terlebih dahulu supaya tidak over ya teman-teman, supaya takarannya pas. Dan aku isi botolnya itu tidak diisi penuh teman-teman. Aku isi hampir penuh dan sisain agar di atasnya masih ada ruang gitu.
Lanjut aku larutkan gula pasir ya teman-teman, dan jika teman-teman tidak memiliki gula pasir boleh menggunakan gula merah ataupun molase. Dan di sini aku menggunakan gula pasir karena sesuai apa yang ada saja di rumah Anda ya teman-teman. Apa yang ada di rumah kita gitu maksud saya. Adanya gula pasir ya gula pasir, adanya gula merah ya gula merah, adanya molase ya molase ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan M4 hanya 10 mili M4 untuk ukuran air 550 mili liter air kurang lebih ya teman-teman, ditambah 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya setelah M4-nya masuk teman-teman, kita akan mengaduknya menggunakan garpu agar M4-nya larut bersama gula yang tadi itu betul-betul larut ya teman-teman. Lanjut kita akan masukin ke dalam botol agar memudahkan kita menyemprotnya. Jika teman-teman mau masukinnya ke dalam spray boleh ya teman-teman. Tidak harus selalu harus di botol seperti ini. Dalam spray pun mungkin lebih enak digunakan. Dan di sini aku menggunakan botol bekas air minum ya teman-teman, dengan tutupnya yang sudah dibolongin seperti ini menggunakan paku ya teman-teman. Agar nanti mudah untuk menyiram ya teman-teman, menyiram bahan pupuk cair organik. Ini dia teman-teman setelah 1 minggu ya, dari yang dulu itu setelah 1 minggu dan akan aku buka batunya, ini tuh udah pakem aja tutupnya teman-teman. Yang dulu itu penuh mangap gitu, sekarang tuh waktu itu udah pakem, nah udah ke bawah kan. Setelah 1 minggu yang lalu itu kan penuh ya teman-teman tadi, dan itu udah ke bawah. Sekarang setelah udah ke bawah, sekarang aku mau tambahin lagi teman-teman, tambahin lagi limbah-limbah dapur. Ini ada sisa-sisa bayam ya teman-teman, tadi itu ada masak bayam, lalu sisa bayamnya aku masukin ke sini. Ada juga keluargaku makan nangka ya teman-teman, dan ini pun limbah-limbah nangkanya aku mau masukin saja ke sini ya teman-teman. Inilah kendalanya teman-teman, ember ini kecil ya teman-teman, jadi ya selalu penuh gitu. Dan jika teman-teman di rumah memiliki ember yang lebih besar, aku saranin menggunakanlah ember yang lebih besar ya teman-teman. Karena dengan ember yang lebih besar, kita dapat mengisi limbah-limbah yang lebih banyak dan dapat menghasilkan pupuk cair organik yang lebih banyak pula ya teman-teman untuk kesuburan tanaman. Tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan Anda di rumah ya teman-teman. Setelah ini aku penuhin teman-teman, seminggu sekali ini aku siram teman-teman. Boleh menyiramnya seperti ini dan boleh menyemprotnya ya teman-teman. Ini tidak banyak, cuman aku siram-siram seperti ini, tidak nyampe setengah botol ya aku siram, paling hanya sedikit saja, ataupun kalau tidak disiram pun aku semprot ya teman-teman. Kalau dimasukin spray biasanya aku semprot gitu ya. Tapi kalau dimasukin botol seperti ini, karena spraynya itu tadi lagi dipakai ya teman-teman, jadi aku masukin botol saja lalu aku siram-siraman di atasnya. Dan sekarang mangap lagi teman-teman, ya udah aku tumpuk lagi menggunakan batu ya, karena ini tuh penuh mangap ya teman-teman. Walaupun penuh mangap seperti ini, nantinya teman-teman dia itu akan menyusut ke bawah dengan sendirinya ya, seperti yang sebelumnya. Ini dia teman-teman contoh tanaman tomat aku yang aku pupuk menggunakan pupuk lindi ya teman-teman. Dan tanaman tomat ini begitu subur ya teman-teman, walaupun di musim kemarau. Dia itu berbuah lebat teman-teman, dan tidak berhenti berbuah, terus-terusan berbuah. Walaupun sekarang tomat lagi murah teman-teman, aku pun melimpah ya. Dan tomat ini aku tanam hanya di dalam kresek saja teman-teman, tidak menggunakan pot ataupun polybag ya teman-teman. Walaupun cuma dikresekin, tapi ini tuh betul-betul subur, alhamdulillah teman-teman. Dan dapat membantu memenuhi kebutuhan dapur aku setiap harinya. Karena pohon tomat aku itu begitu sehat dan subur teman-teman. Walaupun aku cuma menanam di kresek saja seperti ini teman-teman ya.
aku menanamnya cuma di kresek, dan aku itu tindihin pakai batu ya, agar tidak dicakar ayam, karena aku memiliki ayam juga. Dan ini juga teman-teman, pohon katuk ya. Ini tuh stok sayur bening aku ya teman-teman. Kalau aku mau nyayur bening, tinggal aku petik-petik katuk dari situ. Dan ini tuh kol ya teman-teman. Kol ini adalah sayuran hiasan teras aku ya teman-teman. Aku menanamnya di teras untuk menghiasi atau mendekor teras aku yang sederhana itu, agar kelihatan cantik seperti yang aku katakan di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.